Halo para pejuang skripsi, apa kabar? Sampai mana skripsi kamu ya? Jangan lupa sehari 1 lembar, 30 hari 30 lembar bisa jadi skripsi loh ya. Oke. Nah, saya ingin coba berbagi tentang bagaimana ngejar-ngejar narasumber ya. Kamu sudah berusaha keras bahwa menghubungi narasumber itu penting dalam skripsi kamu ya, atau tesis bahkan disertasi. Kamu sudah identifikasi orang-orangnya, orang-orang yang bagus yang memang kriterianya itu harus yang paling paham gitu ya, atau mendekati paham lah gitu ya. Nah, ini penting karena kalau nggak paham ngapain jadi narasumber ya nggak. Nah, kamu cari emailnya satu, terus bikin email yang bagus, yang sopan, sampaikan keinginan untuk pemohon menjadi narasumber, terus permohonan ketemu ya. Nah, tuliskan juga di email itu singkat aja tentang penelitian kamu apa. Bagusnya sih biasanya proposal kamu rangkum ya, selembar, 2 lembar, itu kamu attach gitu. Kalau enggak, di body text-nya kamu tulis sedikit, 1 paragraf, 2 paragraf, kemudian apa yang dimohonkan kepada narasumber itu, kemudian kamu kirim. Nanti kalau beliau tertarik dan bersedia, bisa ditambahkan apa informasi susulan gitu ya. Nah, 1 email. Kedua adalah kalau kamu dapat nomor teleponnya, ya tentu kalau telepon langsung biasanya nggak diangkat. Terus saya kasih tahu karena apa? Dari nomor yang tidak diketahui ya, nomor kamu gitu ya. Nah, biasanya paling bagus kamu pakai WA ya. Kamu tuliskan pesan WA dengan singkat ya, memperkenalkan diri kamu sebagai mahasiswa prodi apa, kampus mana, kemudian kamu lagi meneliti apa, dan misalnya sudah mengirimkan email gitu ya, mohon berkenan dicek, terus kalau memang berkenan mohon bisa membalas. Kalau misalnya kita tadi belum punya emailnya, di situ dituliskan juga apabila Bapak Ibu berkenan ada waktu, terus kami akan kirimkan permohonannya secara resmi melalui email. Mohon berkenan menyampaikan atau menginformasikan alamat emailnya. Nah, contoh begitu, sopan nih ya kan, sopan ya kan, karena ini adalah salah satu nih kunci agar skripsi kamu bisa sukses gitu ya. Gimana menghubungi pembimbing. Nah, yang ketiga adalah kamu datengin ya langsung, tapi di acara-acara publik ya. Kalau datengin di kantornya bisa diusir sama staffnya, sama security-nya biasanya. Maaf kakak, sudah janji belum gitu kan? Belum ada janji, gimana gitu ya. Nah, misalnya nih beliau ini jadi narsum di satu acara tertentu, seminar nasional, konferensi internasional di mana, atau konferensi nasional. Kamu tahu yang itu yang terbuka untuk publik gitu ya. Kamu lihat pengumuman di sosmed, terus situ bahkan bisa registrasi ya gitu ya. Nah, bisa ikut gitu ya. Nah, ini ya kamu ikutin aja. Kalau perlu daftar ikut. Kalau mahasiswa biasanya ada harga diskon ya. Boleh ikut aja. Di situ ya, apa yang kamu lakukan? Kamu menyimak dan bertanya. Ya, bertanya kepada beliau ini. Ya, namanya usahakan bahwa kamu paham atau kamu berusaha ingin tahu topiknya, topik dari yang dibicarakan oleh narasumber kamu itu tadi gitu. Nah, terus sebutkan nama gitu kan dari institusinya, mereka akan ingat. Nah, paling nggak itu pintu masuk itu. Nah, dari situ nanti udah selesai ya, apakah pas break, apakah pas selesai gitu, kamu bisa kejar sedikit. Memang agak-agak semi aktif gitu, ngejar-ngejar, deketin, nempel-nempel gitu ya. Agak-agak ala-ala aktif sedikit lah gitu ya. Karena kamu yang berusaha kan, mahasiswa nggak apa-apa. Beliau-beliau ini pasti oke juga gitu kan. Nah, dari situ sampaikan perkenalan singkat. Ingat ya, ini kesempatan kalau memang udah bisa ketemu, perkenalan singkat, sampaikan gitu kan. Bahwa misalnya apakah sudah email, apakah sudah WA. Kalau belum, Pak, saya kenalan, saya ingin Bapak untuk salah satu narasumber dalam penelitian kami gitu. Ya, nah gitu kan. Nah, di situ kesempatannya kamu bisa masuk, dan semoga ya kamu bisa dapat jawaban kalau beliau oke atau beliau enggak. Kalau enggak oke, sudah kamu bujuk rayu ya nggak apa-apa ya kan. Tapi kalau oke, ini tujuannya harus oke gitu ya. Karena kamu memang mengarahkan beliau ini narasumber yang tepat sesuai dengan bidang penelitian kamu ya, pokok permasalahan atau pertanyaan penelitian kamu yang kamu pengen tahu banget gitu ya. Nah, semoga 3 hal tips dapetin narasumber dengan tepat ini ya bisa kamu praktekkan salah satunya atau kombinasi 2-3-tiganya, sehingga kualitas dari skripsi kamu makin bagus
kualitas tesis atau kualitas disertasi bahkan ya. Nah kalau tesis maupun disertasi karena Bapak Ibu atau kakak ya, Mas Mbak ini sudah lebih senior biasanya, pasti lebih lihai dong cara approach narasumbernya gitu ya, dibandingkan mungkin untuk pejuang skripsi kan yang masih imut-imut gitu ya, tapi tetap semangat, nggak usah menyerah, nggak usah khawatir ya. Oke, setiap pejuang skripsi layak jadi sarjana, dan jangan lupa sehari 1 lembar, 30 hari 30 lembar bisa jadi skripsi. Kalau sudah lulus ujiannya, kamu bisa jadi sarjana. Oke, jangan lupa share informasi ini kepada teman-teman yang lain, dan yang belum subscribe silahkan subscribe. Terima kasih banyak.